Mungkin saya sedikit ada perbedaan sisi pendapat dari Bung Ai mungkin ya. Karena gini, kalau secara institusi saya sepakat bahwasanya memang Kalapas di sini adalah penanggung jawab mutlak dan juga secara administratif gitu. Tetapi kalau secara pidana kita kan ada teori kesalahan gitu ya. Bahwasanya secara pidana yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana itu adalah mereka yang memang memiliki aspek kesalahan di sana. Kesalahan itu bisa karena kesengajaan, bisa karena kelalaian. Nah, disinilah tugasnya dari Pak AKP Idris ya untuk menentukan kesalahannya itu dibebankan kepada siapa. Kalaupun misalnya aspek kesalahan itu terpenuhi unsurnya kepada sipir penjaranya mungkin bukan dari sisi kalapasnya, tentu nggak bisa kita paksakan juga bahwasanya harus kalapasnya yang dipidana gitu. Atau kalau seandainya unsur kesalahan itu ada mutlak dari si napinya sendiri, tentu nggak bisa juga kita paksakan harus kalapasnya yang dipidana gitu. Itu sedikit dari pandangan saya mungkin berbeda dari Bung Ai. Oke, gitu. sebelum saya lanjutkan berikutnya, saya kembalikan dulu pada Bung Ai. Bagaimana Bung Ai? Ya, bacaan saya Bu dosen, pasal 359 itu kan unsurnya 3. Barang siapa sudah terpenuhi. Yang kedua karena kelalaian. Ya kan? Nah, unsur yang ketiga matinya orang lain. Nah, kelalaian yang tadi itu, kelalaian yang pertama itu adalah terkait dengan kok bisa petugas mengorder secara online. Itu satu. Yang kedua, pengawasan. Kok bisa kemudian disisihkan 200 ml dan kemudian 200 ml itu dioplas begitu kan ya, dibuat, dicampur segala macam dan kemudian diedarkan. Nah, tentu kemudian yang paling bertanggung jawab di situ ada kepalanya. Nah, kalau hanya kemudian si narapidana, apalagi tapinnya, begitu kan, apalagi petugas-petugas yang berada di level bawah, begitu kan ya, itu bukan orang yang mengambil keputusan. Tidak mungkin kemudian seorang petugas, kalaulah benar demikian mengorder secara online alkohol 70%, kalau tidak ada proses pelonggaran. Pelonggaran itu terjadi diciptakan. Siapa yang menciptakan? Kepalanya. Dengan cara apa? Melonggarkan pengawasan. Nah, ini akan memberikan presiden positif bagi penegakan hukum di Republik ini. Kalau kemudian negara ini penegak hukum berani mempidanakan kepala lapas Bukit Tinggi dalam case ini. Kita tunggulah bagaimana kemudian mendudukkan perkara ini. Dalam bacaan saya sederhana, 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah terpenuhi, bisa dijadikan dasar hukum untuk kemudian memintakan pertanggungjawaban kepala lapas Bukit Tinggi tadi itu. Begitu Bung Ota. Nah, artinya tidak bermain di ranah kesalahan lagi pada sipirnya begitu Bung Aya, ya, tapi betul. langsung kepada kalapasnya begitu. Boleh saya kembali Yeni. Ya, silakan Yeni. Ya. Oke, terima kasih Bung Ai. Ini semakin menarik ini. Mungkin sebelum sebab dari tadi kan saya menyimak seolah-olah ada kesalahan kalapasnya, bukan karena saya ada pro dengan personality tertentu, tidak gitu ya. Sekarang kita memang memandang dari beberapa sudut pandang gitu. Jadi gini, karena dari tadi Bung Ai memandang tentang kesalahan mengorder bahan baku berupa alkohol seperti itu ya. Nah, sebagian pengetahuan saya gini ya. Di setiap lapas itu kan memang ada program pembinaan yang berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi nanti di LP yang satu mereka membuat kegiatan pekerjaan bagi napinya mencuci sepeda motor atau membuat kerajinan tangan, sepatu, sendal segala macamnya. Nah, kebetulan di Bukit Tinggi ini salah satu bentuk kegiatan positif yang diadakan oleh lapasnya adalah pembuatan parfum gitu ya. Dan itu dipekerjakan napinya, nanti napinya menerima gaji. Nah, seperti itu yang sepanjang pengetahuan saya pola dari salah satu pembinaan di Bukit Tinggi. Dan yang saya ketahui juga dari aspek hukum kesehatan, alkohol 70% ini adalah bahan baku, bukan sebuah produk yang bisa memabukkan sebenarnya gitu. Dan alkohol 70 ini bisa kita beli secara bebas di apotek sebenarnya gitu. Jadi bukan barang terlarang untuk diedarkan alkohol 70% ini. Dan tujuan dari Kalapas ini untuk mengorder, betul tujuannya hanya untuk bahan baku
pembuatan parfum yang dipekerjakan oleh napi gitu. Nah, sekarang kalau dari sudut pandang saya melihat ini ada penyalahgunaan alkohol ini oleh napinya gitu. Jadi kita tidak bisa terhenti dari proses pengorderan yang dilakukan oleh kalapasnya saja kalau betul murni itu dilakukan semata-mata untuk bagian dari kegiatan positif napi gitu. Nah, bagaimana dari penyalahgunaan ini? Apakah ada pihak dari kalapas ataupun dari sipir penjara yang memang bermain untuk membiarkan atau memfasilitasi kegiatan pesta miras oplosan ini dilakukan di lingkungan LP. Nah, kalau seandainya memang hal tersebut terjadi, barulah duduk pasalnya. Tetapi saya kurang setuju juga kalau seandainya dikenakan pasal yang disampaikan oleh Bung Hayi, karena mungkin saya yakin nih Bung Hayi dulu kan pernah juga di jajaran akademisi ya. Pasal tersebut bisa dikatakan oleh dosen-dosen pidana kalangan akademisi sebagai pasal sampah. Mungkin Pak Idris juga paham ini, ya, pasal sampah. Artinya apa? Asal ada sebuah peristiwa yang menyebabkan orang lain mati, tetapi belum ada diatur regulasi hukumnya secara pidana, nah masuk ke keranjang sampah pasal yang satu ini, seperti itu ya. Saya lebih setuju nanti Pak Idris mencoba menganalisa nanti ke pasal 55 dan pasal 56 tentang turut serta ataupun turut membantunya dari pihak sipir ataupun lapas, seperti itu, Bung. Baik, oke. Saya kembali kepada Bung Ai lagi. Bung Ai, tentang keluarga korban yang enggan melapor ini, bagaimana tanggapan Bung Ai sendiri nih? Jadi kalau izin Pak Kasat, di kepolisian itu ada LP model A dan ada LP model B gitu kan ya. Kalau model B itu orang melapor, kalau LP model A itu polisi menemukan. Jadi artinya ini hanya soal teknis begitu. Apa ada atau tidaknya orang melapor, ya tentu kemudian polisi harus bergerak. Ini Bu dosen, pasal 55 dan pasal 56 itu tentu ada kejahatan induknya begitu kan ya. Ini yang tidak bisa kita bantah. Satu, ada orang mati dalam lapas Bukit Tinggi gitu. Itu satu yang tidak bisa kita bantah begitu kan ya. Hilang nyawa orang lain, itu satu. Yang kedua, yang namanya alkohol, apalah namanya begitu kan ya, itu dilarang masuk ke dalam lapas itu. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2024 tegas mengatakan alkohol, apalagi yang saya sebut tadi handphone tadi itu kan, ini kok bisa masuk begitu kan ya. Nah, sudah masuk kemudian diolah lagi begitu kan ya, diedarkan lagi begitu kan ya. Nah, artinya adalah kalau ini ingin dicari siapa yang paling bertanggung jawab, dia menjadi buruk penegak hukum kita kalau hanya cukup dengan memindahkan kalapas. Baik, oke. Ya tidak cukup hanya sampai bergerak pada titik itu saja. Artinya sekalipun itu adalah alkohol untuk parfum, alkohol 70% itu Bung Ai, itu juga sebuah kesalahan dalam pelatihan yang diadakan di lapas itu begitu? Ya, pasal 26 itu, pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2024. Nah, apalagi kemudian ini dimodifikasi alkohol yang bersangkutan. Jadi memang lapas itu, lembaga pemasyarakatan itu, dia sistem komando dia. Tidak mungkin kemudian bawahan bisa melakukan sesuatu kalau kemudian atasan tidak melonggarkan. Nah, jadi kemudian dalam rangka antisipasi ke depan, kita kan ingin bersih-bersih ini begitu kan ya. Nah, kalau yang kecil-kecil kemudian ditindas, sementara yang membiarkan top manajemennya dilepaskan begitu saja, ini sekali lagi ingin saya katakan, ini presiden buruk bagi penegakan hukum kita. Baik. Nah, jadi jangan biarkan kemudian di lapas-lapas lain, di rutan-rutan lain, orang melakukan hal yang sama. Begitu Bang Okta.